Ya, virus corona masih terus membayangi perekonomian global. Beragam stimulus disiapkan pemerintah tiap negara untuk menyelamatkan negaranya dari kemungkinan perlambatan ekonomi, termasuk Indonesia. Apa saja penangkal yang disiapkan pemerintah Republik Indonesia? Selengkapnya akan saya paparkan dalam Banjir Stimulus, Awas Pajak Tergerus. Kita langsung lihat slide yang pertama. Anjloknya bursa saham utama di dunia, baik di Eropa, Amerika, Asia Pasifik, dan Indonesia dalam sebulan terakhir ini dipengaruhi oleh satu sentimen utama, yaitu corona. Perkembangan virus, penyembuhan, jumlah kematian, setiap gerak dari corona ini terbukti mempengaruhi pasar. Dari total 193 negara yang termasuk dalam anggota PBB, 115 negara diantaranya sudah terjangkit corona. Artinya sudah lebih dari 50% negara di dunia mengidap corona. Dan dari 115 negara tersebut, menurut John Hopkins, sudah ada 115.000 lebih kasus penyakit COVID-19 dan telah merenggut lebih dari 4.000 jiwa. Di Indonesia sendiri sudah ada 27 orang yang terbukti positif corona meskipun belum, dan semoga jangan sampai ada korban jiwa di Indonesia karena corona. Karena jangankan ada kematian, sentimen yang menyatakan ditemukannya positif corona di Indonesia saja sudah berhasil memporak-porandakan IHSG dalam beberapa hari terakhir. Tentu bila dinyatakan ada korban jiwa maka akan memukul kembali tidak hanya bursa saham tapi juga perekonomian secara menyeluruh, dan yang paling berbahaya adalah menciptakan ketakutan dan juga kepanikan masyarakat. Tak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga sama. Gerak dari corona ini sangat mempengaruhi perekonomian masing-masing. Untuk itu pemerintah setiap negara berlomba untuk menciptakan stimulus dan kebijakan agar bisa menyelamatkan perekonomian dari kepanikan masyarakat. Kita akan cek slide berikutnya. Kita akan mulai dari negara anggota ASEAN yaitu Thailand. Nah, Kabinet Thailand sepakat memberikan stimulus berupa penghapusan pajak penghasilan orang pribadi atas uang kembalian yang diberikan pemerintah kepada warga Thailand yang terdaftar dalam program stimulus pariwisata Eat, Shop, Spend. Nah, total dana yang dikucurkan ini lebih dari 7,6 miliar baht atau 3,4 triliun rupiah. Namun dipercaya dapat menggerakkan perekonomian lebih dari 56 miliar baht Thailand. Nah, kebijakan tersebut diambil untuk memperkuat likuiditas warga Thailand dan meningkatkan konsumsi di tengah perlambatan ekonomi global akibat perang dagang dan juga merebaknya wabah virus corona. Dan berikutnya negara serumpun Indonesia yaitu Malaysia. Nah, dana insentif yang disiapkan pemerintah Malaysia untuk corona ini senilai 20 miliar ringgit atau 4,8 miliar dolar Amerika Serikat. Paket stimulus ini diberikan untuk mendorong perekonomian, terutama sektor pariwisata. Beberapa langkah diantaranya adalah mempermudah arus kas bagi industri terdampak, perpanjangan 6 bulan pembayaran pajak untuk bisnis pariwisata, pekerja medis dan pekerja imigrasi, dan juga pengurangan kontribusi dana pensiun dan juga dana untuk infrastruktur. Bank Sentral Malaysia juga telah memotong suku bunga acuannya 25 basis poin dan mengisyaratkan ruang untuk pelonggaran kebijakan lanjutan. Kemudian kita ke Singapura. Nah, kalau di Singapura ini meskipun semakin banyak pasien corona yang bisa ditangani, tapi Singapura merupakan salah satu negara dengan jumlah corona yang terbanyak di luar China sebelum akhirnya posisi tersebut diisi oleh Italia, Korea Selatan, Jepang, dan juga Iran. Nah, untuk itu pemerintah Singapura sudah menyiapkan 4,02 miliar dolar Amerika Serikat untuk menggenjot konsumsi rumah tangga dan juga pelaku usaha akibat virus corona. Lalu berikutnya juga Jepang. Nah, kalau Jepang ini pemerintahnya sudah siap menggelontorkan dana hingga 430,8 miliar yen atau 58,8 triliun rupiah. Nah, sebelumnya juga sudah dikucurkan 224,3 triliun rupiah untuk perusahaan kecil dan menengah yang terdampak corona. Jepang juga berencana untuk menghentikan visa yang sudah dikeluarkan bagi warga negara dari China dan juga Korea Selatan hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Dan berikutnya ini adalah Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap memotong pajak dari gaji karyawan untuk menyeimbangkan ekonomi yang kacau. Per 5 Maret kemarin, Amerika Serikat siap mengucurkan dana 8,3 miliar dolar AS atau 118,44 triliun rupiah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga industri dalam negeri. Nah, ini belum final juga karena anggaran yang diajukan Trump itu sebenarnya hanya 2,5 miliar dolar AS saja. Lalu berikutnya Italia. Nah, Italia ini berencana menggandakan nilai dana stimulus hingga 7,5 miliar euro atau senilai 8,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kurang lebih sama dengan dana usulan dari DPR AS. Nah, pengeluaran ini menyebabkan defisit Italia akan semakin membesar, yaitu mencapai 6,35 miliar euro atau 0,35% dari PDB-nya. Lalu bagaimana dengan Republik Indonesia? Kita akan cek slide berikutnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah mengucurkan stimulus sebesar 10,3 triliun rupiah untuk corona. Nah, ini untuk industri yang paling terdampak yaitu pariwisata, berupa diskon tiket pesawat hingga pembebasan pajak hotel dan juga restoran di daerah. Nah, rencananya stimulus kedua ini akan lebih besar dari 10,3 triliun rupiah untuk bisa menjaga distribusi pasokan barang ekspor impor. Untuk itu rencananya pemerintah akan memberikan stimulus di beberapa jenis pajak. Yang pertama terkait pajak penghasilan atau PPh yang diatur dalam pasal 21 kepada karyawan. Nah, belum diputuskan apakah akan dibuat penundaan atau sepenuhnya ditanggung pemerintah. Lalu juga di PPh pasal 25. Nah, ini untuk korporasi dan juga terkait pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Nah, selain dua pasal ini, juga pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan insentif di PPh pasal 22 terkait bea masuk pajak impor agar arus barang manufaktur bisa lebih mudah mendapatkan barang baku. Lalu juga restitusi pajak rencananya akan dipercepat juga untuk menjaga cash flow perusahaan. Nah, stimulus restitusi dipercepat dan batasannya dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah dari awalnya 1 miliar rupiah. Lalu apa efek stimulus pajak ini? Kita akan cek slide berikutnya. Nah, penerimaan pajak sudah terpengaruh di mana corona berimbas kuat pada lalu lintas barang dan orang dari China yang berimbas ke Indonesia. Pada lalu lintas barang, virus corona ini membuat kegiatan impor dari China ke Indonesia jadi menurun sehingga pajak dari impor juga menurun. Lalu pembatasan bepergian juga untuk orang ini juga memukul pariwisata dalam negeri yang pasti mengurangi pajak hiburan dalam negeri juga. Nah, ditambah lagi stimulus pajak penghasilan dari pemerintah. Artinya ini menambah beban penerimaan pajak dalam kuartal 1 ini dan mungkin juga akan mempengaruhi kuartal 2 dan kuartal 3 di tahun 2020 ini. Efeknya jelas akan mempengaruhi defisit fiskal. Nah, ini diperkirakan akan semakin melebar. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga belum menjelaskan sih rinci proyeksi realisasi penerimaan pajaknya, tapi otoritas fiskal telah menyiapkan terjadinya pelebaran defisit anggaran senilai 307,2 triliun rupiah atau 1,76% dari total PDB Indonesia. Nah, meski begitu dia mengatakan ruang pelebaran defisit ini masih longgar karena batas maksimal yang diatur Undang-Undang Keuangan Negara adalah 3%. Jadi kalau katanya naik hingga 1,76%, maka sebenarnya masih ada ruang. Tapi apakah insentif ini bisa menolong perekonomian Indonesia? Kita berharap corona tidak menyeret Republik Indonesia dalam jurang krisis finansial karena kalau dilihat dari fundamental ekonomi sebenarnya Indonesia masih relatif stabil.